Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi dari modul mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis pertemuan ke-7, yaitu membahas mengenai penerapan fungsi linear. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, yaitu Afandi Ardiansyah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Esa Aulia Ramadhani dengan NIM 231011200704. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Galuh Indriani dari kelas 01 Sake 009. Pada pembahasan kali ini terdapat 3 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu fungsi permintaan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, fungsi penawaran yang akan dijelaskan oleh Aulia. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan pasar yang akan dijelaskan oleh Galuh. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu pada fungsi permintaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Permintaan terjadi apabila terdapat keinginan membeli suatu barang atau jasa dengan melihat kemampuan membayar barang atau jasa yang diinginkan tersebut. Sementara fungsi permintaan merupakan suatu hubungan antara harga dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta konsumen. Pada hukum permintaan, hubungan antara perubahan harga berbanding terbalik dengan perubahan kuantitas yang diminta. Jika terdapat kenaikan harga dari barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, maka kuantitas yang diminta oleh konsumen itu akan menurun. Begitupun sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, maka kuantitas yang diminta oleh konsumen ini akan bertambah. Untuk mencari rumus untuk mencari persamaan fungsi permintaan itu dapat kita lihat di sini, yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Kemudian setelah kita menghitung rumus di rumus tersebut, maka akan menghasilkan persamaan fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A min BP, di mana QD ini jumlah barang atau jasa yang diminta, A itu merupakan konstanta, dan BP itu kemiringan harga. Kemudian di sini dapat kita lihat contoh soalnya. Di pasar harga tisu adalah Rp5.000 dengan jumlah barang yang diminta yaitu sebanyak 30. Ketika tisu tersebut mengalami penurunan harga menjadi 3.000, maka jumlah yang diminta oleh konsumen meningkat menjadi 50. Di sini kita akan menentukan persamaan permintaan dari harga tisu tersebut. Kita ketahui dulu di sini P1 atau harga pertama itu yaitu 5.000, P2 kemudian harga kedua itu mengalami penurunan menjadi 3.000, dan Q1 jumlah yang diminta pada harga pertama itu 30. Kemudian Q2 nya jumlah yang diminta setelah harga menurun meningkat menjadi 50. Di sini kita dapat melihat penyelesaiannya. Kita akan menghitung menggunakan rumus yang sebelumnya, yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Di sini kita akan masukkan P1-nya yaitu 5.000 harga pertama,
Kemudian P2 kurang P1. Di sini kita masukkan P2 yaitu 3000 dan P1-nya 5000. Lalu Q1 di sini kita masukkan 30 untuk permintaan pertama dan Q2-nya di sini kita masukkan 50. Lalu kita hitung P2 kurang P1 dan Q2 kurang Q1-nya. 3000 kurang 5000 yaitu min 2000 dan 50 kurang 30 Q2 kurang Q1 itu 20. Lalu setelah mendapatkan hasil tersebut, kita kalikan silang. P di sini dikalikan 20 dan 5000 dikalikan 20. Min 2000 dikalikan Q dan min 2000 ini dikali dengan Q1 yaitu 30. Kita dapat lihat hasilnya yaitu 20 dikali P sama dengan 20P dan min 5000 dikali 20 sama dengan min 100.000. Lalu kita hitung min 2000 dikali Q sama dengan min 2000 Q. Lalu min 2000 dikali min 30 sama dengan 60.000 plus 60.000. Kemudian setelah itu kita pindah ruaskan 100.000 ke bagian kanan. Lalu akan menghasilkan 20P sama dengan min 2000 Q ditambah 60.000. Kemudian dimasukkan 100.000 yang dipindah ruaskan dari kiri ke kanan. Kemudian kita hitung. Kemudian akan menghasilkan 20P sama dengan min 2000 Q plus 160.000. Hasil dari pertambahan penjumlahan 100.000 ditambah 60.000. Kemudian kita pindahkan 20P ini, 20-nya kita pindahkan. Lalu dibagi min 2000 Q dibagi 20 dan 160.000 dibagi 20. Lalu menghasilkan P sama dengan min 2000 Q dibagi 20 itu sama dengan min 100 Q. Kemudian 160.000 dibagi 20 sama dengan 8.000. Untuk hasil ini kita masih belum mencapai hasil akhir karena hasil dari persamaan permintaan itu hasil akhirnya adalah min. Seperti rumus fungsi persamaan rumus persamaan fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A min BP. Untuk menghasilkan min itu kita dapat menukarkannya, memindah ruaskan yang min 100 Q ke sebelah kanan. Jadi P sama dengan 8000 dikurang 100 Q. Jadi untuk hasil akhirnya adalah P sama dengan 8000 dikurang 100 Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen dalam tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum tawaran berbunyi, harga barang yang ditawarkan pada konsumen berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan, ceteris paribus. Jika barang naik, penawaran naik. Jika barang turun, penawaran turun, dan ceteris paribus apabila hal-hal lain tetap. Sekarang kita bahas ke fungsi penawaran. Untuk fungsi penawaran ada dua, yaitu fungsi barang dan fungsi harga. Fungsi barang, QS atau quantity supply sama dengan AP tambah B, di mana A ini adalah gradien dan B adalah konstanta. Sedangkan fungsi harga, PS atau price of supply sama dengan 1 per A, Q tambah B per A. Untuk cara membentuk fungsi penawarannya seperti apa? Rumusnya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. PHP adalah harga barang dan Q adalah jumlah barang. Langsung aja ke contoh soalnya. Saat harga suatu barang 7.000, penawaran yang dilakukan sebesar 5.000 unit. Saat harga barang itu 14.000, penawaran naik menjadi 6.000 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Oke, kita kerjakan menurut rumus ini yang tadi. Jadi P1 min 7.000, sedangkan P2 14.000, Q1 min 5.000, sedangkan Q2-nya 6.000. Berarti P min 7.000 per 14.000 min 7.000 sama dengan Q min 5.000 per 6.000 min 5.000. Kita sederhanakan, jadi ini setelah dikali silang, hasilnya seperti ini.
1000 P min 7 juta sama dengan 7.000 Q min 35 juta. P jadinya hasilnya P min 7 Q sama dengan minus 28.000. Jadi kita cari dan lihat dari segi fungsi harganya dulu, yaitu PS atau free supply. PS-nya sama dengan 7Q minus 28.000, sedangkan QS-nya sama dengan minus 28.000 dibagi min 7 min P. Jadi hasilnya QS 4.000 min P. Nah, itu dia untuk hasil QS-nya atau fungsi barangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku nih. Kali ini kita akan ngebahas tentang materi keseimbangan pasar atau bisa disebut juga market equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi apabila QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Sebelumnya udah dibahas ya, QD itu adalah bentuk dari fungsi permintaan, QS itu adalah bentuk dari fungsi penawaran. Jadi bisa disimpulkan, untuk keseimbangan harga terjadi jika harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta oleh konsumen di pasar. Dan untuk keseimbangan kuantitas terjadi jika jumlah barang yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen di pasar. Aku punya contoh soal nih teman-teman. Contoh soalnya itu, tentukan jumlah harga dan barang pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 100 min 0,6 PD dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Untuk penyelesaiannya, kita harus tahu dulu yang diketahuinya apa aja. Kita tulis ulang. Jadi keseimbangan pasar terjadi QD sampai dengan QS. Kita tulis ulang 100 min 0,6 PD sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Terus kita balik nih yang 0,4 PS-nya. Jadi satuin sama yang min 0,6 P. Kita tulis ulang jadi 0,6 P min 0,4 karena pindah tempat 0,4-nya jadi min ya. Sama dengan min 20 min 100. Terus kan min 0,6 min 0,4 itu jika dijumlahin hasilnya min 1. Min 1. Kita tulis aja min P sama dengan min 20 min 100 hasilnya min 120. Jadi P sama dengan 120. Positif ya hasilnya. Soalnya kan min 120 dibagi minnya itu pindah min 1. Jadi min bagi 1 itu hasilnya positif. Jadi positif 120 untuk nilai P. Dan untuk fungsi dari nilai P tersebut kita masukin aja ke salah satu fungsinya. Yang aku ambil ini salah satu fungsinya itu adalah Q sama dengan 100 min 0,6. Terus kita masukin, jadi Q sama dengan 100 min 0,6 dikali 120 karena P-nya kan tadi 120 ya hasilnya. Terus berarti Q sama dengan 100 min 0,6 dikali 120 hasilnya 72. Q sama dengan 28 hasilnya. Jadi untuk keseimbangan pasar, untuk jumlah barang dan keseimbangan terjadi apabila harga barangnya itu senilai 120 dan jumlah barangnya itu adalah 28. Jadi dapat disimpulkan E sama dengan E dalam kurung 28,120. Seperti itu. Oke teman-teman, kita saat ini udah sampai untuk menggambar grafik ya. Cara untuk menggambar grafiknya itu
kita harus cari titik koordinat dulu. Untuk titik koordinat yang pertama kita cari adalah dari fungsi permintaan, di mana Q sama dengan 100 min 0,6 PD. Q-nya kita rubah jadi 0. Jadi 0 sama dengan 100 min 0,6 PD. Kita balik jadi 0,6 PD sama dengan 100 min 0. P sama dengan 100 dibagi 0,6, hasilnya 166,7. Jadi kita dapat titik koordinat pertama itu 0,166,7. Untuk titik koordinat yang kedua, kita masukin nilai P-nya itu 0 ya. Jadi 100 min 0,6 dikali 0, hasilnya itu adalah 100. Untuk titik koordinat yang kedua kita ambil dari fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Kita rubah untuk Q-nya 0, jadi min 20 plus 0,4 PS. 0,4 nya kita rubah lagi, kita balik jadi min 20 plus min 0, jadi PS sama dengan min 20 bagi min 0,4, hasilnya itu 50. Jadi titik koordinat untuk fungsi penawaran yang pertama adalah Q-nya 0, P-nya 50. Titik koordinat fungsi penawaran yang kedua adalah kita rubah P-nya jadi 0, jadinya min 20 plus 0 ya, itu hasilnya min 20. Jadi titik yang kedua itu adalah min 20,0. Untuk gambar grafiknya kita tarik seperti yang di sampingnya. Dan sampai sini untuk penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 7 mengenai modul mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis pertemuan ke-7 tentang penerapan fungsi linear. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.